Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yulia Indriani SPD, guru SMP Negeri 2 Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Dalam video kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata modul Merdeka Belajar. Topik 1, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Modul pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita masuk pada modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru? Pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin, mengantarkan murid menuju mimpi dan cita-cita mereka, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik sudah seharusnya mampu memaknai dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Namun hal paling mendasar harus dimulai dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru yang selalu menginspirasi dan menjadi teladan bagi murid serta memberikan pengaruh baik bagi murid dan masa depannya. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tiada mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya, menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi peran pendidik menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merumuskan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Ki Hajar Dewantara menganggap perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara perdamaian dunia. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan setianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut agar menjadi manusia yang merdeka. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar pendidikan murid, yaitu yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman, bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Modul 4, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menerapkan pembelajaran bermakna berdasarkan azas trikon, yaitu yang pertama kontinu, pengembangan secara berkesinambungan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan untuk manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris, bersikap terbuka namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas 2 teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan 2 teori tersebut menjadi teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Modul kelima,
pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, yaitu Merdeka Belajar Abad 21, menjadi pembelajar sepanjang hayat dan membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan, di mana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya, karena mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yaitu Ingarso Suntulodo, di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Madio Mangun Karso, di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu memberikan semangat, berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Dan Turwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Demikianlah pemaparan pemahaman modul Merdeka Mengajar dari saya. Dan kepada Bapak Ibu guru hebat, saya meminta untuk memberikan umpan balik terhadap aksi nyata saya ini melalui link di bawah ini. Mari bersama kita dukung transformasi pendidikan di Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.